menjelaskan fungsi panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Coba lihat baju teman kalian. Warnanya beda-beda ya. Ini teman yang berbicara, suara ibu atau suara hewan-hewan yang ada di sekitar. Terus yang kedua, coba apa? Ada yang tahu untuk apa? Apa ini? Jadi hidung itu kalau dari panca indera berfungsi sebagai indera yang membantu kita untuk mencium bau di sekitar kita. Bisa bau makanan, sampah, bau maju ya. Lainnya ada tahu apa? Ya, coba letakkan tangan kalian di kursi. Halus ya. Bagian yang merasakan itu di sebelah mana? Apa sih ini? Kulit. Betul. Jadi kata-kata adalah kulit. Betul. Jadi kulit ini membantu kita untuk merasakan panas, dingin, hangat,
Ada juga tekstur benda. Ya, jadi sudah tahu tadi ada apa aja, Indra? Mata, berarti ya teman-temannya. Permennya ditempel di sini. Tunggu ya, Udah ya.
Ya boleh. Ayo sini. Ayo udah? Udah. Nah, kalian pegang dulu. Anak-anak kan kalian tadi tiga ini. Kalian pegang disentuh. Disentuh. Biasa. Jangan jadi kabinnya. Namanya apa? Nama dibikin sendiri ini apa? Masa-masa punya dibilang jahil.
Matanya bu. Sudah. Ya sudah dikumpulkan. Ini yang sudah. Sudah. Ini bu. Sudah bu. Sudah bu. Sudah bu. Sudah bu. Nah, sebelum mengakhiri kajian hari ini, Ibu mau tanya, tadi kalian belajar apa saja? Lidah. Jadi tadi kita belajar mengenai panca indera. Panca indera itu ada 5. Ada indera bau, ada indera pendengar, ada indera penglihatan, ada indera seraba dan rasa. Yang punya fungsi masing-masing. Jadi sebelum mengakhiri kajian hari ini, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baca sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyimak pelajaran hari ini. Ya dari Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenanya. Semoga Silakan. Observer. Untuk modulnya sudah bagus ya. Mungkin tambahan masukannya untuk gurunya lebih interaktif dan lebih menguasai kelas lagi. Gurunya tuh kurang yang namanya keliling kelas, enggak kurang berinteraksi sama muridnya. Kalau katanya kurang ekstrovert. Kalau saya itu sudah baik. Terus mungkin sama seperti Aidil, mungkin dalam hal itu lebih semangat lagi. Dan untuk murid ajar yang bagian media itu di sini tertulis benda nyatanya itu kan gula, garam, bawang, sama PS, apa dan sebagainya. Mungkin lebih sesuai dengan saya ini. Baik dari saya kurang lebih sama teman-teman, hanya saja gurunya itu tadi itu seperti kurang percaya diri saat belajar, sehingga tadi ketika ada siswa yang tiba-tiba masuk kelas, gurunya itu sedikit terlihat ragu-ragu saat ingin belajar. Terima kasih tadi sudah dilaporkan juga ya oleh observer kelemahan satu. Kita di depan siswa atau di depan peserta didik itu anggap kita yang paling pintar ya. Tidak ada yang lebih pintar daripada kita. Biar apa? Biar rasa percaya diri kita itu meningkat. Ya memang kalau misalnya level anak SD dengan kalian otomatis kan jauh gitu lah ya. Apa yang dibuat tidak tinggi itu satu. Terus yang kedua ya. Kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu kepada peserta didik, itu apa ya? Satu sifatnya ribet nanti, gitu ya. Jadi ada persaingan nanti antara peserta didik untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun misalnya kita sedia banget Pak, misalnya, ya nanti endingnya ya kita kasih semua. Tapi yang bisa menjawab soal, bisa menjawab, gitu ya, itu akan diberi reward lebih, gitu ya.
itu agak lebih menantang. Ya. Dan satu kelemahannya juga, yang lain bisa dikasih, di sini yang nggak dikasih. Gitu ya. Saya sudah berharap semoga semoga itu. Ternyata nggak di sini ternyata ada yang sana juga observer dapat? Enggak. Observer nggak dapat ya. Makanya disalah-salahin gitu aja ya. Oke, baik, itu ya. Silakan selanjutnya. Apa?